Siang teman-teman semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa satu kurang apapun. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, baik teman-teman, syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan ya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tanpa kurang satu apapun. Dan hari ini kita juga masih diizinkan ya untuk melakukan satu kegiatan yang insya Allah akan bisa atau salah satu kegiatan yang mungkin dicintai oleh Allah juga ya, yaitu majelis ilmu ya, sehingga nanti harapannya dari kegiatan ini nanti kita bisa mengembangkan ya, atau kita bisa menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab ya untuk memimpin dunia ini ya, karena manusia diutus diciptakan adalah sebagai khalifah di bumi. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini sebenarnya Pak Arief mau memfokuskan pada kegiatan untuk review latar belakang gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang direview latar belakangnya ya tidak usah panik, tidak usah khawatir ya. Justru teman-teman yang direview latar belakangnya adalah termasuk orang-orang yang beruntung gitu ya. Karena tidak mungkin kita review secara online seperti ini, semua mahasiswa tidak mungkin. Jadi nanti kita ambil sampel saja beberapa latar belakang yang sudah tersubmit ya. Tadi Pak Arief cek sudah ada miliknya Mbak Adinola ya. Nanti kita cek punyanya Mbak Adinola. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang lain nanti akan kita kaji bersama-sama ya. Dan ini sifatnya pure latar belakang ya. Jadi kalau teman-teman memang belum bisa mendesain judul atau topik penelitiannya ya nggak apa-apa ya, karena idealnya malah justru judul itu munculnya setelah kita menyusun sebuah latar belakang. Idealnya seperti itu. Tapi seringkali kita terbalik ya, malah judulnya dulu baru latar belakangnya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kita harus benar-benar memperkuat ini begitu? Karena memang latar belakang ini adalah menjadi ruh dari riset itu sendiri ya. Jadi teman-teman, penelitian kalian menarik atau tidak, penting atau tidak ya, harus segera dilakukan atau tidak, semuanya tergambar dari latar belakang yang kalian buat gitu ya. Maka pastikan kalian benar-benar menikmati ya proses penyusunan latar belakang itu, tidak perlu tergesa-gesa ya, tetapi pelan tapi pasti ya, one day one paragraph misalkan ya. Maka itu nanti kalian selama perkuliahan ini mungkin nanti bisa selesai sampai di bagian akhir gitu ya. Dan memang Pak Arif hanya memfokuskan latar belakang karena identifikasi masalah, rumusan masalah gitu ya, batas masalah, tujuan penelitiannya, semuanya kita ambil dari latar belakang masalah ya. Kalau latar belakangnya belum ada ya maka kita tidak bisa menyusun semuanya itu begitu. Nah, maka silahkan nanti teman-teman semuanya yang masih atau mungkin sudah 80% latar belakangnya selesai, segera diunggah saja ya. Siapa tahu teman-teman juga beruntung untuk submit yang berikutnya, sehingga setiap pertemuan bisa kita review. Hasil akhirnya teman-teman mempunyai draft seminar proposal yang baik gitu ya, yang mungkin bisa kita nilai optimal. Dan kemudian mungkin teman-teman kemarin bertanya-tanya kenapa ada link dadaan gitu ya. Sebenarnya memang bukan dadaan ya, tetapi memang itu sudah menjadi salah satu tahapan kami terkait dengan pemilihan dosbing ya. Saya yakin teman-teman sudah punya gambaran sejak jauh-jauh hari gitu ya. Siapa yang akan menjadi dosen pembimbing kalian, siapa yang kalian harapkan gitu ya. Nah, semuanya kemarin datanya sudah terkumpul dan sudah kita olah ya. Dan nanti mungkin akan ada sosialisasi lebih lanjut ya terkait dengan dosen pembimbing itu gitu ya. Nah, kebetulan memang dari prodi tidak bisa memfasilitasi keinginan seluruh mahasiswa gitu ya, karena berkaitan satu dengan dua hal ya. Kemarin memang ada satu dosen yang peminatnya itu cukup sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi daripada dosen-dosen yang lain. Nah, itu tidak mungkin kita akomodir semuanya karena dosen yang bersangkutan juga punya tanggung jawab yang lainnya, sehingga itu menjadi
apa poin yang perlu teman-teman semua pahami begitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang teman-teman yang dapat dosen pembimbing, loh kok jauh banget gitu ya, nggak pilihan satu, nggak pilihan dua ya, karena memang kondisinya adalah semacam itu. Jadi harus beban kerjanya kita ratakan untuk semua dosen seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, hari ini memang kita akan review itu ya. Jadi ini sudah masuk ke pertemuan keempat, kita masih ada kurang lebih 3 pertemuan lagi ya sebelum kita masuk atau memasuki ke bagian ini ya, apa ke asesmen tengah semester ya. Karena planningnya ya teman-teman, Pak Arif sampaikan rencananya adalah selama 1 sampai 7 kali pertemuan ini nanti sifatnya teori semuanya ya. Ya ada prakteknya nanti kita kaji, ada prakteknya nanti kita kaji, sehingga pada pertengahan semester ini teman-teman semua nanti ujiannya adalah basisnya tertulis gitu ya. Tertulis. Nah, kemudian nanti pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-16 itu fokus membedah terkait dengan proposal yang sudah teman-teman semua susun. Jadi hanya bedah-bedah saja. Setiap hari siapa yang mau dibedah, nah dibedah proposalnya, dikaji gitu ya. Kemudian didiskusikan, punya masukan apa gitu ya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya di asesmen akhir semesternya teman-teman mengumpulkan draft proposal skripsi ya. Nah, syukur-syukur teman-teman semua sudah selesai di sana ya sampai ke instrumennya, maka teman-teman bisa melaksanakan ujian sempro jauh lebih awal gitu ya. Dan di sini perlu Pak Arif tegaskan bahwa ujian sempro ya, ujian sempro yang besok dilaksanakan dengan 3 penguji dengan mata kuliah ini itu berbeda ya. Jadi mata kuliah ini punya nilai luaran nilai ya, tapi kalau ujian sempro ya, ujian sempro yang dilaksanakan dengan 3 penguji itu luarannya adalah surat izin melaksanakan penelitian atau surat izin riset seperti itu ya. Jadi teman-teman besok belum bisa terjun ke lapangan kalau belum melalui ujian seminar proposal. Kalau ujian seminar proposalnya gagal, ya kalian ujian lagi gitu ya. Sampai nanti proposal dan juga instrumen yang kalian gunakan itu sudah sesuai, nah nanti baru kalian terjun di lapangan. Makanya kalau pengen lulus 3,5 tahun ya teman-teman, dimulainya dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda gitu ya. Nah, langsung saja ya, hari ini kita akan mengkaji ya salah satu eh, draft latar belakang ya yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian. Ini saya lihat dulu ada berapa. Oh, ternyata ada 2 ya. Ada 2 yang sudah disubmit. Masih ingat kemarin bahwa draft latar belakang itu isinya apa saja? Masih ada yang ingat? Silakan bisa disebutkan dulu. Latar belakang kemarin harus berisi apa saja? Oh, ini Mbak Adinola baru masuk. Hmm? Terus satu-satu ya. Siapa dulu ini? Mbak Aini atau Mbak Nayang kita dulu? Oke, siapa dulu silahkan. Kondisi ideal dan kondisi di lapangan. Oke, yang lainnya? Solusi berbasis teori. Oke, terus? Butuhan adanya riset. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita lihat apa yang sudah dituliskan oleh Mbak Adinola ya di dalam submitannya. Kelihatan ya teman-teman ya?
Oke. Nah, ini coba teman-teman cermati dulu isinya. Oke. Sudah ya terbaca ya teman-teman ya. Ini page pertama. Page 2. Oke. Oke, sekarang mungkin dari teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman punya masukan apa? Ya, dari latar belakang yang sudah disusun oleh Mbak Adinola. Ada? Mbak Adinola siap mencatat ya? Iya, gimana Mbak Tetrin? Masukan? Mm-mm. Mm-mm. Ya, oke, daerahnya gitu ya. Di setiap daerahnya, entah itu budaya dengan tariannya gitu ya. Oke, itu Mbak Tetrin? Oke, yang lainnya silahkan. Mm-mm. Mbak Julia? Mm-mm. Referensi yang ada. Padahal ini anu ya Mbak ya,
Di sini tidak ada proses pengutipan ya, tetapi di sini muncul daftar pustaka gitu ya. Ya, oke. Oke, Mbak Adinullah, hello. Bisa menjawab Pak Arif? Ya, oke. Dicatat ya Mbak ya. Oke, Mbak Adinullah nggak usah kecil hati, nggak usah khawatir. Kamu termasuk orang yang submit pertama kali ya untuk latar belakang ini. Jadi ini kamu justru beruntung ya di review ya. Jadinya intinya bahwa kita ingin menyempurnakan latar belakang yang Mbak Adinullah susun ya. Oke, dicatat ya Mbak ya. Nanti Pak Arif juga akan memberikan masukan Pak Arif ya. Ada lagi yang lain, teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Padahal tadi di awal Pak Arif sudah memulai dengan menyebutkan kembali apa sih sebenarnya yang harus kita tuliskan di dalam latar belakang itu tadi, gitu kan? Tadi Mbak Nayang kita sudah menyebutkan bahwa di situ ada kondisi ideal dan juga kondisi di lapangan, gitu kan? Terus Mbak Aini sudah menambahkan juga ya. Mbak Sania juga sudah menambahkan bahwa harus ada apa tadi? Ketertarikan untuk penelitian dan juga harus ada kaitannya dengan solusi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman semuanya, dari latar belakang yang sudah disusun, sudahkah memenuhi unsur 4 tadi? Masalahnya semester 6 nggak bisa membedakan sudah ada atau belumnya. Yuk, teman-teman. Ya, Mbak Hanum Salsa. Kayaknya mau jawab tadi ya. Belum ada. Yang belum ada apanya, Mbak? Dah, we. Diarai kancane, we. Oke, yang sudah ada apa? Oke. Kondisi idealnya sudah ada. Gimana, Mbak? Mm-mm, mm-mm. Ya, nah itu yang Pak Arif tanyakan, sudah ada atau belum? Ini masih tampil ya? Ini masih tampil ya, Mbak Sania ya? Oh, belum turun-turun. Oh ya, ini kebetulan ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf yang untuk ini paragraf kedua dan ini ketiga. Atau ini tak download dulu aja ya, kayaknya ya. Mungkin nanti lebih mudah. Nah, ini kayaknya bisa ini. Saya Nah, ini ya. Jadi kondisinya ini.
Oke, Mbak Sania mungkin sambil dibaca ya. Nah, Mbak Hanum tadi sudah menemukan ya kondisi idealnya ya. Halo Mbak Hanum. Mhm. Nah, kondisi ideal yang menurutmu itu kondisi ideal yang mana, Mbak? Halo Mbak Hanum. Mhm. Itu tak? Mhm. Sampai memiliki karakter yang baik. Oke. Jadi paragraf sebelumnya tidak masuk dalam kondisi ideal ya? Oh, masuk juga. Oke. Jadi dari atas itu tapi sampai karakter baik saja ya. Terus ada sekitar 18 nilai karakter ini masuk apa? Masuk apa Mbak Hanum? Oke, teman yang lain bisa menjawab? Silahkan. Harus membiasakan diri dengan tulisan ya sekarang ya. Ojo mumet sih nonton tulisannya, tapi membiasakan diri. Ya, ini rekaya teman-teman jadi dosen gitu kan, melihat latar belakang yang semacam ini apa pendapat kalian. Yuk, yang lain. Saya yakin ada teman-teman sudah bisa menganalisis itu, tapi mungkin masih bingung menyampaikannya gitu ya. Nggak usah malu, nggak usah anu ya, karena ini kan memberikan apa ya petunjuk gitu ya, berikan petunjuk. Dah, yuk, siapa yuk yang mau memberikan masukannya? Oh ya, oke silahkan Mbak Maudina. Hmm, hmm, oke, hmm, 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 oke. Jadi hanya kondisi di lapangan saja ya, yang belum ya? Atau mungkin ada komponen lain yang belum?
Oh, menemukan itu. Oke, terima kasih Mbak Maudina ya. Nah, ini sudah ditambahkan ya Mbak Maudina. Jadi, mungkin kesimpulannya Mbak Maudina ya, 3 paragraf itu masih memuat kondisi ideal saja ya, belum ada aspek yang lainnya, begitu ya? Hmm, kondisi ideal. Oke. Nah, ini karena Mbak siapa? Adenola ya. Mbak Adenola ini kebetulan satu-satunya mahasiswa yang ngambil konsentrasi, bukan konsentrasi, tetapi yang mengambil seni gitu ya. Mengambil topik seni. Ya, tak cek kemarin di tugasnya, oh sendirian ini gitu. Tapi Mbak keren itu Mbak Adinola ya. Dewean tapi kendel gitu ya. Oke. Mungkin ada yang lain teman-teman ya. Tadi unsurnya sudah kita sebutkan di awal ya. Dan sudah ditegaskan oleh Mbak Maudina bahwa ini sudah ada untuk atau baru ada kaitannya dengan kondisi ideal saja ya. Itu. Jadi belum ada kondisi di lapangan ataupun kondisi di lapangan. Kemudian tadi kalau disebutkan ada solusi gitu ya. Solusi dan juga ketertarikan penelitian ya. Nah, ini Mbak Adenola mohon dicatat ya nanti ya untuk penyempurnaan yang berikutnya ya, bahwa yang sudah dituliskan kaitannya adalah dengan kondisi ideal gitu. Nah, Pak Arif tambahkan sekalian saja ya, eh, bahwa di sini Mbak Adenola nanti perlu dibaca ulang ya Mbak anu ya. Ini panggilannya Mbak siapa ya? Mbak Nola gitu ya? Atau ya Mbak Nola ya? Oke, Mbak Nola nanti bisa dibaca ulang ya untuk paragraf-paragrafnya karena dari 3 paragraf ini tadi ini alurnya ya. Alur ceritanya itu belum belum apa? Belum bisa smooth gitu ya. Sebenarnya unsur yang pengen kamu ceritakan itu sebenarnya sudah ada semuanya gitu ya. Cuma ini perlu dikemas untuk biar dia itu ibaratnya itu kalau dilihat itu alirannya itu smooth gitu. Ya, karena di sini saya lihat isinya daging semuanya ya. Jadi langsung apa yang terlintas di dalam benakmu itu langsung diceritakan apa adanya gitu ya. Padahal dalam proses bahasa itu kan ketika kita menceritakan sesuatu itu kita harus diawali ya dari mungkin yang dari sederhana kemudian menuju ke yang kompleks ya. Dari hal yang umum menuju ke hal yang rinci. Nah, kayak gitu. Jadi paragraf yang disusun Mbak Adenola itu perlu dibuat yang semacam itu. Nanti cara menguraikannya bagaimana gitu ya. 3 paragraf ini nanti silahkan Mbak Adinola pecah ke dalam kalimat-kalimat gitu ya. Dipecah dulu dalam sebuah kalimat-kalimat. Nah, kalimat ini nanti coba kamu susun ulang. Kalimat mana yang harus dimunculkan pertama, mana yang dimunculkan di akhir. Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar bahwa ketika kita menulis itu kan ada deduktif, ada induktif ya. Bahkan ada deduktif induktif gitu ya. Nah, maka teman-teman mungkin belajarnya deduktif induktif dulu aja ya. Jadi menceritakan mungkin deduktif induktif atau induktif deduktif gitu ya. Kebalikannya silahkan. Intinya adalah ketika kita ingin menceritakan misalkan tari itu adalah sesuatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, itu kan hal yang umum ya kan. Nah, kenapa dia penting? Nah, kan muncul pertanyaan berikutnya kan. Nah, itu yang kalian jawab gitu. Ya. Sehingga ketika kita membuat sebuah paragraf itu, alurnya adalah kita semacam memperkirakan pertanyaan apa yang akan diajukan pembaca ketika kita menulis sesuatu gitu. Ya. Jadi tadi eh, tari merupakan suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, pasti akan pertanyaan berikutnya adalah itu kalimat pertama ya. Pertanyaan pertama berikutnya pasti akan mengapa. Kenapa tari itu penting ya? Nah, dijelaskan langsung. Karena ya, tari merupakan apa misalkan warisan budaya yang tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa tari itu kenapa. Jadi satu paragraf ya. Nah, paragraf berikutnya nanti dimulai dengan
deduktif-induktif lagi ya, atau induktif-deduktif, silahkan. Kalian mau menyatakan hal yang umum dulu atau hal yang spesifik, rinci ya. Nah, itu dimulai seperti itu lagi. Jadi apa? Kalimat itu ketika bisa terbangun seperti itu ya, si pembaca itu juga enak gitu ya. Waktu kita membaca itu, oh, anunya seperti ini. Tari itu penting. Apa sih penting gitu ya? Karena itu warisan budaya yang harus dilestarikan. Kenapa harus dilestarikan? Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa-bangsa yang bersuku-suku dan berbudaya misalkan. Nah, kemudian selain melestarikan budaya itu, di dalam tari itu terdapat nilai-nilai. Nah, itu masuk dalam paragraf yang kedua gitu ya. Nilai apa saja yang bisa diperoleh dari kegiatan menari itu sendiri. Nah, itu dijelaskan, dirincikan. Satu apa dikaji, dua apa dikaji kayak gitu. Nah, kemudian nilai-nilai itu penting atau enggak? Nah, dijelaskan. Ya, nilai itu merupakan bagian penting dalam sebuah proses eh, pengembangan individu misalkan. Nah, kenapa penting? Nah, itu dijelaskan. Sehingga kita bisa membuat sebuah paragraf di situ yang dia menekankannya adalah pada pentingnya tari itu tadi. Iya kan? Jadi, menceritakan kondisi idealnya akan berkaitan dengan itu, ya, pentingnya tari itu sendiri. Nah, baru setelah itu teman-teman, ya, Mbak Dinola, itu baru masuk ke paragraf. Ini kan baru part pertama ini, ya. Kondisi ideal ini baru part pertama. Nah, masuk ke bagian part yang kedua. Part yang kedua tadi adalah berkaitan dengan kondisi di lapangan. Ingat kondisi di lapangan kemarin Pak Arif sudah menyampaikan bahwa basisnya tidak hanya hasil observasi, ya kan? Teman-teman kan ketika menyusun latar belakang itu kan ketika kita menyampaikan kondisi di lapangan kita orientasinya jangan hasil observasi dulu ya. Tetapi di sana kan sebenarnya lebih kondisi di lapangan itu sebenarnya tujuannya adalah memunculkan masalah. Maka masalah-masalah itu kalian munculkan dari penelitian relevan yang sudah kalian dapatkan kemarin, yang sudah masuk di dalam database riset kemarin. Wah, itu kan banyak sekali itu yang mempermasalahkan yang Mbak Dinulan sudah punya 5 tuh, ya kan? Nah, apa yang bermasalah terkait dengan tari itu tadi sampaikan ya. Namun di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang tidak melestarikan tari ya. Atau mungkin banyak yang tidak mencintai tari. Penyebabnya apa? Nah, diambil dari referensi yang sudah kalian dapatkan. Gitu. Misalkan yang menjelaskan adalah Suyitno misalkan. Tari tidak lagi menjadi sebuah waris apa ya? Sebuah kecintaan karena banyak orang lebih suka menari modern misalkan. Itu pendapatnya siapa. Nah, sehingga masalah-masalah yang muncul itu tadi diakomodir dari riset-riset yang terdahulu tadi. Ya kan? Nah, baru teman-teman mengemukakan ya setelah kalian menjelaskan permasalahan-permasalahan dari berbagai riset yang sudah kalian dapatkan tadi, kalian baru menjelaskan kondisi di lapangan. Ya, kondisi di lapangannya tadi adalah, maksud saya adalah, kalau tadi kan kondisi di lapangan basisnya adalah kondisi di lapangan basisnya riset kan. Nah, sekarang adalah kondisi di lapangan yang basisnya adalah tempat yang akan kalian gunakan untuk riset itu tadi. Bagaimana pendapat mereka tentang tari gitu ya? Apakah mereka juga mencintai tari gitu ya? Nah, itu kan harus observasi dulu. Nah, ketika temuan observasi kalian itu senada ya, senada dengan apa itu namanya? Hasil studi pustakanya tadi ya, hasil dari jurnal-jurnal tadi, maka kita enak gitu ya. Tinggal mengemukakannya adalah sejalan dengan yang sudah dikemukakan di atas ya, hasil observasi menunjukkan. Nah, menunjukkan apa? Gitu kan. Menunjukkannya kan tadi sudah diawali dengan kata sejalan. Maka harusnya observasi di lapangan juga datanya juga sesuai. Permasalahannya juga sesuai dengan permasalahan yang sudah
kemukakan sebelumnya. Nah, setelah menemukan itu, baru teman-teman mencarikan solusi, gitu ya. Baru mencarikan solusi, alternatifnya apa, cara mengatasi masalahnya seperti apa, gitu ya. Nah, sehingga di sana ada masalah, di sana ada solusi yang basisnya teori, ya, basisnya teori, kemudian baru muncullah kaitannya dengan kebutuhan akan riset atau ketertarikan penelitian. Ya. Nah, kalau itu belum beralur ya teman-teman, misalkan tadi ya Mbak Dinola ya, kalau latar belakangnya masih kondisi ideal saja, maka kita tidak akan bisa melakukan identifikasi masalah gitu ya. Karena identifikasi masalah itu bisa basisnya tadi dari hasil riset-riset terdahulu atau mungkin dari hasil observasi yang ada di lapangan. Ya. Nah, sehingga di situ masih terhenti itu. Nanti jadi Mbak Dinola nanti masih stop dulu ya di latar belakang, disempurnakan dulu, besok kalau sudah clear baru maju ke bagian identifikasi masalah. Ya. Karena identifikasi masalah itu nanti akan bentuknya pernyataan ya. Siswa tidak mencintai lagi tarian tradisional, satu. Ya. Yang kedua misalkan guru tidak melestarikan tari tradisional di sekolahnya, dua misalkan. Nah, itu kan harus semuanya dikemukakan di latar belakang. Kalau itu muncul tiba-tiba muncul di identifikasi masalah, tetapi di latar belakang tidak ada, maka itu diragukan. Ya. Jadi masalahnya itu mengada-ada. Ya. Jadi bukan karena hasil observasi ataupun dari hasil riset terdahulu. Gitu. Ya. Nah, makanya ini latar belakang ini penting teman-teman ya. Bagian yang cukup penting sehingga kalian nanti ketika ketemu dengan atau menyusun latar belakang ini ya benar-benar diperhatikan gitu ya. Gitu ya Mbak Dinola ya, kaitannya dengan itu. Nanti kalau masih bingung, insya Allah perkuliahan ini kita record ya, nanti bisa diputar ulang, didengarkan ulang ya, untuk apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan latar belakang itu, gitu. Gitu, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Tidak ada? Oh ya, silahkan. Mm-mm. 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 Ya, oke, masalahnya apa itu Mbak? Dua hal itu. Mm-mm. Mm-mm. Lunturnya jiwa nasionalisme dengan minat belajar PKN ya. Oke. Jadi ini permasalahannya mau digabungkan atau mau di salah satu saja gitu ya. Oke. Ye. Nah, teman-teman, kalau terkait dengan apakah kita ingin mengatasi dua permasalahan ya, dua hal tadi ya, itu sebenarnya yaitu tergantung dari teman-teman nanti atau khususnya Mbak Aini ya. Mbak Aini itu mau mengkaji sedalam apa gitu ya. Jadi dalam sebuah riset itu ada dua opsi teman-teman. Yang pertama adalah lebar, yang kedua adalah dalam. Ya. Yang pertama lebar, yang kedua adalah dalam. Nah, kalian lebih orientasinya mana ya?
Kalau Pak Arif sendiri dari beberapa diskusi dengan teman-teman dulu pengampu ya, pengampu dosen mata kuliah ataupun di pasca sarjana itu menyatakan bahwa sebuah riset itu akan lebih menarik ketika dia mengkaji sesuatu hal yang kecil tetapi dalam, gitu. Ya, karena kedalaman suatu topik ya. Jadi misalkan ya, contoh sederhana adalah kita melihat bolpen ini misalkan. Bolpen ini ya yang kita permasalahkan mungkin dari sisi bentuknya gitu ya. Bentuknya kemudian kita teliti apakah ini ergonomis dan sebagainya gitu ya. Dari bolpen-bolpen yang lain memang menarik gitu ya. Tetapi kan kita juga bisa memperdalam ya. Memperdalam apakah bolpen ini itu ketika dia di zoom 1000 kali misalkan, dia akan strukturnya akan berbentuk seperti apa, dia materialnya akan seperti apa, kenapa dia tidak ketika diberi air itu airnya tidak tembus dan sebagainya. Nah itu kan sesuatu yang bisa menjadi sebuah pilihan gitu ya. Nah maka pulpen aja ya. Nah maka teman-teman semua kalau Mbak Aini tadi mungkin Pak Arif sarankan untuk bisa menggali lebih dalam saja ya terkait dengan, kali ini saran Pak Arif ya pribadi ya, itu menggali lebih dalam terkait dengan misalkan tadi ya lebih menarik kalau Pak Arif ke lunturnya jiwa nasionalisme tadi. Karena apa, lunturnya jiwa nasionalisme itu kan sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, ketika itu ditemukan, ketika itu dikaji ya, ketika itu di apa? Didalami gitu ya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik gitu ya. Nah, terutama mungkin karena ini basisnya adalah sekolah ya. Basisnya sekolah, maka lunturnya jiwa nasionalisme di sekolah dasar misalkan ya. Atau proses apa ya? Mungkin pakai istilah lain atau apa, intinya yang dia berkaitan kenapa jiwa nasionalisme itu sejak SD sudah tidak sekuat dulu misalkan. Nah, itu ketika dikaji itu akan jauh lebih menarik dibanding atau mungkin hanya mengkaji terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kaitannya dengan rendahnya minat siswa dalam pelajaran PKN. Gitu ya. Nah, saya cukup satu saja dalam ya, perbanyak indikator sehingga di sana kajiannya itu akan jauh lebih kaya gitu ya. Kajiannya jauh lebih kaya. Karena ini dua hal ini kayaknya kalau dihubungkan sebenarnya juga bisa sih kaitannya dengan itu. Tetapi daripada nanti malah bingung kan, nah, mending fokuskan saja ke salah satu tetapi benar-benar dalam gitu. Faktornya benar-benar dalam. Nah, saran saya gitu Mbak Aini ya. Oke. Oke, oke. Begitu mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, kita lihat latar belakang yang kedua, ya. Ini adalah latar belakang yang sudah disusun oleh Mbak Titrin, ya. Mbak Titrin, bisa teman-teman semua baca terlebih dahulu.
Baik, sudah ya. Nah, sekarang dari teman-teman dulu, mungkin ada yang mau menanggapi dari apa latar belakang yang sudah dituliskan oleh Mbak Titrin ya. Silahkan. Oh ya, silahkan Mas Irlan. Ya, oh sangat bagus. Oke, bagusnya di mana Mas? Hmm. Hmm. Sudah seperti itu ya. Jadi ini sudah sangat bagus ya Mas ya. Oke, oke. Mungkin ada pendapat lain. Yuk, yang lain. Yuk, ini ada 33 mahasiswa ya yang on ya. Ini pasti punya sudut pandangnya masing-masing ya. Gak ada? Semuanya sudah menyatakan ini sangat baik. Oke, silakan Mbak Julia. Hmm. Oke, cetak miring ya. Oke, terus sudah itu aja. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada, ini ada banyak sekali loh, ada 33 loh ya. Oke, kita cek ya. Yang pertama ya, hmm, eh, mungkin yang perlu Pak Arief sampaikan dulu ya. Yang perlu Pak Arief sampaikan dulu yang pertama, eh, ini latar belakangnya memang sudah cukup baik ya. Jadi belum mana ya, tapi masih cukup baik kaitannya dengan mungkin alur dari Mbak Titrin itu menceritakannya itu sudah baik gitu ya. Jadi poin-poinnya kemudian dari alurnya, pengertiannya gitu ya.
kemudian sudah ada beberapa proses pengkutipan gitu ya, itu sudah baik. Dan komponennya ya, dan komponennya sudah penuh juga, hampir penuh ya. Karena mohon maaf Pak Arif belum melihat yang namanya adalah solusi di dalam latar belakang ini. Nah, maka tapi semuanya bergantung ya, bergantung pada nanti jawaban Mbak Titrin ya. Mbak Titrin, riset yang akan Mbak Titrin lakukan ini sifatnya studi kasus atau eksperimen, kualitatif atau kuantitatif? Apa? Oh, bukan itu. Yakin kualitatif? Nah, kalau kualitatif, di sini ada kata terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 6 sekolah dasar. Enggak tahu. Ya kan? Kalau terhadap, jadi kan di situ ada sebuah treatment. Ya kan? Ada sebuah treatment atau Mbak Tritrin ingin mengetahui kaitan gitu ya. Karena kalau judul kualitatif itu sebenarnya sifatnya, kalau tadi studi kasus ya Mbak ya. Kalau yang pengen digali adalah studi kasus, maka dalam latar belakangnya itu alurnya sudah berbeda. Ya, ketertarikannya itu sudah berbeda dengan ketika kita kualitatif. Ya. Kualitatif dengan kuantitatif sudah berbeda. Jadi kalau sifatnya dia kualitatif, kualitatif itu dia lebih bersifat untuk mengetahui suatu kondisi. Ya. Ingin mengetahui suatu kondisi berkaitan dengan suatu fenomena, suatu peristiwa gitu ya. Dan judulnya biasanya tidak diawali dengan kata efektivitas, ya. Kalau efektivitas kan berarti kan ada suatu treatment yang diberikan. Kalau di sini saya memahami dari judulnya adalah efektivitas PJJ gitu ya. Pembelajaran jarak jauh ya, bukan prosesnya, tapi pembelajaran jarak jauhnya saat pandemi gitu ya, terhadap hasil belajar matematika. Nah, jadi PJJ-nya ini menjadi sebuah treatment ya. Tapi kalau Mbak Titin memang fokusnya pengen ke kualitatif ya, kualitatif, maka di situ adalah yang dilihat adalah fenomena PJJ-nya. Pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan hasil belajar. Hasil belajar itu nanti menjadi sebuah temuan gitu ya. Menjadi sebuah temuan, bukan menjadi sebuah judul. Nah, pertanyaannya ini lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke kualitatifnya atau ke kuantitatifnya? Gimana Mbak Titrin? Ya, efektivitas dan juga hasil belajar matematikanya hilang. Ya kan? Karena dia memotret fenomena. Fenomena apa? Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Nah, itu nanti di sana akan diungkap ya. Jadi nanti temuannya akan banyak sekali, Mbak. Gitu. Bisa jadi karena kita menemukan satu hal, itu akan menemukan atau menggali hal-hal yang lain. Jadi instrumen dalam sebuah riset dalam sebuah riset kualitatif itu instrumennya diri kita sendiri. Gitu. Sehingga kajiannya mendalam atau enggak itu tidak bisa kita ukur di awal, gitu ya. Karena ketika misalkan
kita memperoleh data, misalkan di suatu sekolah itu pembelajaran daringnya dari hasil angket gitu ya. Angket dinyatakan di situ pembelajarannya efektif gitu ya. Nah, begitu Mbak titerin ke lapangan, ternyata nggak efektif gitu ya. Kan itu perlu digali, ya kan? Kenapa dari hasil angket itu hasilnya efektif, tetapi dari hasil observasi di lapangannya mengatakan bahwa itu tidak efektif. Harus diambil jalan tengah, gitu. Nah, jalan tengah itu nanti kan mungkin akan berkaitan dengan banyak hal, gitu kan. Bahwa ini harus mengungkap fenomenanya yang ini, ya, bahwa efektif itu ternyata dari sudut pandang orang tua itu sing penting kayak ini, gitu kan. Tetapi efektif menurut kita itu berkaitan dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan dalam proses pembelajaran. Nah, itu pembahasannya akan panjang. Dan di sana dalam penelitian kualitatif kan menerapkan yang namanya triangulasi ya. Nah, triangulasi itu bisa kita sebut dengan jenisnya ya. Ada triangulasi metode dan juga mungkin ada triangulasi sumber. Triangulasi metode itu adalah kita menemukan data-data itu tadi dengan cara angket, wawancara, kemudian observasi. Nah, paling tidak dengan 3 cara itu. Sedangkan sumber ya, sumber tadi sumbernya bisa orang tua ya. Ketika kita wawancara, tidak hanya wawancara siswa saja, tetapi orang tua juga, guru juga ya. Gitu. Nah, itu triangulasi sumbernya. Nah, maka sehingga dari data itu nanti datanya kan banyak banget. Karena apa? Wawancara itu harus ditekskan. Ketika teman-teman bertanya, kan menjawab, nah itu nanti kan ada alatnya khusus untuk mengidentifikasi ya. Namanya untuk olah data yang kualitatif itu tadi. Nah, makanya tadi ini dikatakan lengkap atau tidak, kalau ini penelitian kuantitatif ya, unsurnya masih belum lengkap karena belum ada solusi yang ditawarkan. Nah, tetapi kalau ini penelitian kualitatif ya, alur berpikir dari paragraf yang sudah disusun Mbak Titrin itu belum mengarah pada ketertarikan untuk mengetahui fenomena PJJ selama pandemi. Gitu. Ya. Karena nanti proses penyusunan latar belakangnya akan berbeda. Gitu. Gitu Mbak Titrin ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan nanti Mbak Titrin kaji kembali ya. Kaji kembali mungkin perlu banyak membaca beberapa referensi lain kaitannya dengan penelitian kualitatif ya, jika memang tertarik ke sana. Terus yang kedua, Mbak, mungkin Pak Arif perlu menyampaikan bahwa dalam menyusun sebuah kalimat ya, kalimatnya diusahakan efektif ya. Jadi ketika tadi misalkan membahas terkait dengan pendidikan ya, pendidikan itu tadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Julia tadi bahwa ketika kita menyebut pendidikan misalkan, nah itu langsung saja pendidikan menurut siapa gitu ya, menurut siapa atau kita parafrase ya, kalau kita parafrase pengertian pendidikan itu kemudian sehingga citasinya menjadi citasi tidak langsung. Karena kalau citasi langsung seperti ini Mbak, itu nanti dalam proses similarity check ya, dia akan teridentifikasi sebagai persentase similarity. Ya. Jadi masih terdeteksi sama. Nah, maka kita harus bahasakan kembali ya. Bahasakan kembali pendapat itu dengan bahasa kita yang kita pahami kan. Nah, diuraikan kembali sehingga itu menjadi kutipan tidak langsung. Ya, sehingga similarity check-nya jadi rendah begitu. Nah, ketika kita membuat itu gitu ya, poin-poinnya disederhanakan ya. Ketika membuat kalimat, ketika dia mungkin terlalu panjang ya membahas. Ini kan misalkan ya, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai kemajuan hidup yang lebih baik, ya kan? Pendapat ini itu pendapatnya siapa kan gitu kan? Kalau ini adalah pendapatnya Mbak Titrin sendiri nggak masalah, tetapi kalau ini adalah merupakan paraphrasing dari pendapat orang lain, maka alangkah baiknya kita sajikan pendapat orang lainnya dulu gitu ya, baru kita simpulkan, gitu ya. Nah seperti itu. Maka itu apa? Arahnya mungkin bisa ke sana, ya.
Dan kalimat-kalimat itu ya, teman-teman, kalimat itu kan biasanya kita menggunakannya prinsipnya kan SPOK ya, subjek, predikat, kemudian objek gitu ya. Jadi sebisa mungkin arahnya ke sana gitu ya, sehingga nanti enak. Dan pastikan bahwa itu adalah kaitannya dengan, kalau dalam satu paragraf itu memuatkan ada pikiran pokok ya. Nah, pikiran pokoknya itu harus kita munculkan terlebih dahulu gitu ya. Dan ini Mbak Titrin masih bisa dismoothkan lagi ya terkait dengan itu, dan nanti alur berpikirnya sih kalau Pak Arif lebih dituangkan ke sana. Nah, kemudian di sini untuk riset-riset terdahulu Mbak, riset-riset terdahulu nanti itu juga berkaitan dengan apa yang sudah diteliti orang lain. Karena kan riset pembelajaran selama pandemi ini kan sebenarnya sudah ada beberapa orang yang melakukan juga gitu ya. Sudah ada beberapa orang yang melakukan juga. Nah, maka ini kita kita sitir ya, kita sitir bahwa mereka sudah menemukan apa gitu. Kalau mereka sudah melakukan riset yang sama gitu ya, kemudian hasilnya sudah ada hasilnya, nah nanti akan muncul pertanyaan, kenapa kita perlu melakukan riset ulang gitu ya. Kalau sudah ada loh ya, kalau sudah ada persis tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas pembelajaran jarak jauhnya gitu ya, atau mungkin ingin mengetahui fenomena pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar, udah ada yang meneliti gitu ya, tapi kita kenapa harus meneliti lagi gitu ya. Nah, itu alasannya harus kuat gitu ya, begitu. Nah, nanti coba coba diresapi kembali ya. Nanti minggu depan Mbak Titin mungkin bisa kita diskusikan ulang. Nah, ini nanti kalau Mbak Titin bisa dapat kesempatan lagi di minggu depan, nanti akan jadi tahu progresnya ya. Seperti Mbak Adinola juga sama ya. Nanti kita lihat latar belakangnya yang sekarang, kemudian besok perubahannya akan menjadi seperti apa. Begitu. Gitu Mbak Titrin ya. Nanti kalau sudah dapat dosbing nanti kan akan lebih, mungkin lebih mudah, enak diajak diskusinya. Karena di sini kalau Pak Arif diskusi dengan 40 ini ya mungkin waktunya akan panjang ya gitu. Nah, maka silakan nanti bisa dicermati kembali saja terkait dengan itu. Gitu ya Mbak ya. Tapi secara poin-poin penyusunan nano sudah cukup baik ya. Hanya saja nanti perlu disempurnakan di bagian-bagian yang sudah Pak Arif sampaikan tadi. Begitu. Tapi memang tertariknya kualitatif ya Mbak ya. Harus kualitatif ya. Ya, oke. Begitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan yang mau bertanya. Oke, memang baru 2 ya yang submit ya. Nah, ini insya Allah besok sudah mulai masuk ya. Syukur-syukur nanti ada latar belakang yang mungkin bisa menginspirasi kita juga gitu ya, sehingga nanti teman-teman tahu gitu. Jadi teman-teman nggak usah malu di latar belakang itu ya. Nanti kalau teman-teman menampilkan beberapa referensi ya, itu silahkan gitu ya, karena memang itu adalah sebuah, justru malah novelty-nya ada di sana ya, kebaruannya ada di sana. Dan ini mungkin tidak banyak ditemukan di skripsi-skripsi sebelumnya gitu ya, karena Pak Arif harapannya adalah riset teman-teman itu basisnya adalah riset terdahulu. Jadi bukan sekedar menyusun skripsi saja gitu ya, tetapi benar-benar menyusun skripsi yang dia mempunyai basis kebaruan gitu ya, punya kontribusi dalam keilmuan gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Oh ya, kemarin Pak Arif juga menemukan ya, untuk beberapa tugas itu ada mahasiswa yang melakukan plagiasi ya terhadap jawaban temennya gitu ya, dan benar-benar di copy paste sama persis ya. Maka itu nilainya langsung Pak Arif blokir ya, langsung kita nolkan. Nah, untuk selanjutnya jangan sampai terulang seperti itu ya. Kemarin ada satu mahasiswa.
Nah, kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, untuk ini Mas, khusus yang belum presensi di Moka ini 3 kali pertemuan ini ya. Ini saya lihat sebenarnya di Google Meet ini hadir gitu kan. Tetapi saya nggak tahu kok nggak pernah presensi di Moka itu karena apa gitu. Padahal teman-teman yang lain sudah presensi. Nah ini Mas Hajar ya, Mas. Bener, Mas Hajar. Hajar Kristanto atau siapa ya namanya? Saya lupa. Oh, Mas Hajar Kristiaji ya. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalkan di sini memang tidak ada ya, nanti diingatkan saja karena nilainya sudah hilang 3 kali pertemuan ya. Kita sudah kesepakatan di awal kan terkait dengan presensi itu, maka nanti teman-teman silahkan untuk bisa tetap presensi di sana ya. Begitu. Ya, begitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, kayaknya ini punya semangat baru untuk menyusun latar belakang ya. Ingat deadline-nya besok pagi ya. Besok ya, saya lupa besok jam berapa, nanti dicek lagi ya teman-teman. Itu sebenarnya saya undur besok itu karena kemarin memang Pak Arief lupa tidak memasukkan untuk assessment-nya ya. Ternyata malah teman-teman dipepetkan aja besok sekalian gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Cuma ya mungkin karena ada missing error saja ya. Ya semoga besok latar belakangnya disusun jauh lebih baik ya. Pastikan setiap kalimat itu adalah kalimat pilihan kalian gitu ya. Sehingga nanti benar-benar latar belakang itu tersusun dengan manis gitu ya. Nah, susunannya. Ya, begitu teman-teman. Untuk pertemuan kali ini mungkin Pak Arief cukupkan terlebih dahulu. Mungkin kalian juga perlu banyak membaca referensi-referensi yang lain ya, atau mungkin dari petunjuk-petunjuk yang lain. Dan kemarin sebenarnya dari uraian latar belakang yang sudah teman-teman semua dapatkan itu, sebenarnya kalau dirangkum itu keren banget itu ya. Kalian sudah mendapatkan referensi-referensi yang luar biasa, tetapi eh, apalah artinya kalau itu tidak diterapkan dalam proses penyusunan latar belakang yang nanti kalian buat gitu ya. Nah, maka teman-teman sudah menemukan itu, diterapkan ya, dikomparasikan, digabungkan dengan pendapat teman-teman yang lain sehingga di situ kalian memang itu saya desain terbuka gitu ya. Saya desain terbuka agar nanti teman-teman semua itu bisa mengetahui, oh menurut temuannya Mas Herlan itu latar belakang yang bagus itu harus memenuhi unsur ini. Nah, itu kalau direkap itu mungkin bisa sampai 20 poin lebih ya untuk membuat latar belakang yang baik. Nah, itu tinggal kita terapkan saja ya. Kita terapkan sehingga nanti latar belakang yang kita susun basisnya tidak hanya pendapatnya dari Pak Arief saja, tetapi itu juga ada referensi-referensi yang sudah kalian gunakan. Seperti itu. Nggih, gitu nggih. Terima kasih sekali atas atensi dan juga kehadirannya pada kesempatan kali ini. Semoga nanti teman-teman dimudahkan ya dalam menyusun latar belakang dan juga untuk tugas-tugas yang berikutnya. Nggih. Itu saja dari Pak Arief. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.